seperti akar ini mempunyai jalur hidupnya saat mencari air ya, bukan es teh hangat ya. Kita klaim lagi, kita masukkan ke celah-celah batu. Oke sahabat WK, kita kembali lagi di studio tutorial, dimana di sini sebelumnya saya memiliki pohon Premna sancang yang saya tanam in the rock, artinya di dalam batu yang sedikit semi on the rock ya, memunculkan bagian akar, expose akar. Di sini kurang lebih 2 bulan saya tempel di batu. Kemudian saya saat ini akan mencoba kembali menyempurnakan bentuknya. Jadi dengan memanfaatkan akar yang sudah panjang dan sedikit membesar, tentunya akan menghasilkan alur akar yang cukup panjang ya. Jadi sudah bisa untuk diekspor lagi. Nah, di sini saya akan mengekspos akar lagi supaya lebih atraktif, karena ini adalah expose root on the rock. Jadi setidaknya akar ini kita dibuat sedemikian rupa supaya lebih estetik ya, lebih atraktif bentuknya. Kita siapkan dulu alat-alatnya seperti plastik, lem, tali, dan kita nanti gerakan sedikit-sedikit akar ke bagian batu yang lain. Sebelumnya seperti ini, kita nanti akan membuat akar gantung ya, seperti akar gantung menjuntai di tebing ya. Ada beberapa akar yang mungkin dulunya terkena erosi secara itu. Kita ikat dulu di klem supaya kita bisa menempatkan titik mana yang ingin kita rekatkan bagian akarnya, jadi tidak bergerak lagi. Satu persatu kita kunci dulu ya, karena biasanya di beberapa sudut atau lekukan yang ini agak susah untuk diikat, kita pakai klem. Kemudian kita rapihkan akar-akar ini, kita desain seperti menggantung ya. Jadi kita mengoptimalkan akar yang sudah ada alurnya sedikit membesar, kita gerakkan lagi, ditempel lagi ke bagian batu. Kemudian nanti kita akan ikat lagi. Ya seperti ini. Kita klem dasar dengan klem plastik ini. Nanti ini akan membesar, biarkan dulu. Kita pilih bagian-bagian serabut ini untuk dibuang supaya fokus pembesarannya di satu akar saja. Nah kemudian di belakang ini ada 2 akar yang cukup besar, tapi masih monoton ya, masih lurus kaku. Jadi kita expose dari depan, jadi supaya tampak dari depan, dan dari belakang itu dikedepankan beberapa sisi, jadi supaya nanti tampak akar ini benar-benar terlihat mencekram batu. Kita posisikan sedikit mengikuti celah-celah batu ya. Jadi ini batunya ini punya kisi-kisi, celah-celah batu. Kita seperti akar ini mempunyai jalur hidupnya saat mencari air ya, bukan es teh hangat ya. Kita klaim lagi, kita masukkan ke celah-celah batu. Jadi seperti ini, banyak batu di celah-celah ini. Kita akar ini nanti perbanyak masuk ke dalam celah-celah. Kemudian ini kita kunci lagi di klem. Kita harus hati-hati supaya nanti tidak lecet akarnya ya. Kemudian nanti akan kita sempurnakan menggunakan plastic wrapping. Di bagian bawah ini cenderung banyak cabang. Ini sangat menarik untuk diekspos ya, supaya terlihat bahwa akarnya itu di bawah itu punya pondasi kuat dengan akar yang lebih atraktif. Nah, kita ngikutin alurnya. Kita yang bagian belakang satunya kita munculkan lagi di bagian depan. Sebelum yang di depan ini kita klaim dulu.
nanti setelah klaim kita akan sempurnakan dengan tali dan plastik wrapping ya. Oke, satu persatu. Kemudian yang satu akar lagi yang tadi di belakang, nah, kita expose lagi, tampilkan di depan ya. Jadi nanti pohon ini tampak tidak berdiri sendiri, artinya ada akar, ada kehidupan akar. Kita klaim lagi. Jadi kalau melihat dari belakang ini seperti memeluk ya, memeluk batu, mencekram batu ya. Setelah ini kita klaim bagian bawah supaya tidak bergerak ya. Nah, setelah ini bentuk sudah kita atur. Nanti secara bertahap tentu akan ada tumbuh akar-akar baru. Kita klaim plastik ya. Dengan plastik wrapping ini kita juga menghindari kekeringan, artinya juga luka ketika saat diikat tali ya, takutnya kegesek. Jadi dengan ada plastik ini dia akan menjaga kelembapan sehingga membantu pertumbuhan akar. Jadi selama ini kita proses akar, program akar, kita fokus saja ke bagian atas ya, kita garap bagian atas. Jadi ketika atas ini membesar, bawah ini juga akan membesar. Jadi kita tali dulu sembari untuk menjaga proses penumbuhan akar yang semakin besar. Nah, itu akan terjadi seperti di lilit, jadi seperti di press ya. Nanti ketika akar besar ini akan nempel, terlihat. Jadi kita fokus bagian ini, kita gerakkan beberapa dasar-dasar percabangan supaya nanti kita pembentukannya lebih mudah secara penampilan ya. Nanti kita tanam kembali. Jadi ini bisa dilakukan selama 2 bulan sekali ya. Jadi sembari kita mengontrol atau memberi nutrisi baru, kita hanya menggunakan pupuk kandang saja. Kita beri pupuk kandang, membantu tumbuh lebih cepat lagi, lebih subur. Nah, jadi jangan sampai ini sudah masuk pada proses perantingan ya, itu nanti bisa rusak rantingnya. Jadi ini nanti akan tembus, akan akar lebih cepat membesar. Itu indikasinya dilihat dari cabang bagian atas ya. Bagian atas ini fokus dulu, kita fokuskan di bagian atas ya. Ini bagian ini sudah selesai, jadi kita bisa membentuk sekalian root ball ya dengan pot kecil seperti ini. Jadi kita fokuskan saja dulu bagian atas ya. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk melihat tutorial ini. Untuk kedepannya teman-teman bisa saksikan tayangan berikutnya.